Kalau mungkin dari antara kita sekarang sudah tanggal 8 sudah membuat resolusi ya untuk tahun 2023, maka saya ingin supaya kemudian kebenaran firman Tuhan yang disampaikan khotbah ini juga bisa ditambahkan di dalam resolusi kita di tahun 2023. Amin saudara ya. Atau kalau yang belum membuat, nah saya mau ajak untuk bersama dengan saya membuat resolusi ini di tahun 2023. Dan tahun ini tema daripada IFJM secara global adalah Alive in Character. Kita katakan bersama 3, 2, 1. Alive in Character. Bagaimana kita boleh hidup dengan karakter, saudara? Apa sih karakter itu? Definisinya seperti ini, saudara ya, tentang karakter itu. Slide yang pertama. Yang kedua. Berbicara tentang kualitas mental dan moral yang membedakan seorang dengan yang lain. Itu karakter definisinya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu diterjemahkan juga sebagai watak. Nah, apakah karakter? Di dalam rumah ia adalah kebaikan. Karakter itu di dalam bisnis ia adalah kejujuran. Di dalam masyarakat ia adalah kesopanan. Di dalam pekerjaan ia adalah kecermatan. Di dalam permainan, pertandingan, saudara ya, olahraga, ia adalah sportivitas. Terhadap yang beruntung ia akan memberikan selamat, saudara ya. Terhadap yang lemah ia akan menolong. Terhadap yang jahat ia bertahan. Terhadap yang kuat ia percaya. Terhadap yang menyesal ia akan selalu memberi maaf, saudara. Dan terhadap Tuhan ia menghormati dan mengasihi. Amin, saudara. Nah, karakter ini begitu penting sebab ini yang dicari oleh Tuhan. Tuhan bukan melihat tampang, Tuhan bukan melihat rupa, tapi Dia melihat sampai ke relung hati yang terdalam. Makanya Daud itu berkenan oleh karena dia menemukan karakter Tuhan. Karakternya yang begitu indah sekali, begitu luar biasa sekali. Nah, penting sekali karakter untuk kemudian kita bangun, saudara. Karena karakter itu bisa mengurangi suatu konflik. Kalau orang itu sabar, saudara. Kalau orang itu lemah lembut. Kalau orang itu bisa menguasai diri, saudara. Punya penguasaan diri yang tinggi. Maka itu akan bisa meminimalisir konflik yang terjadi. Baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Akan berkurang, saudara. Kalau kemudian ada konflik. Kemudian karakter itu akan membangun kepercayaan. Kalau kita adalah orang yang setia, diberi kepercayaan untuk sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele. Sesuatu yang kelihatannya kecil. Tapi kalau kemudian kita membangun kesetiaan, maka kita akan mendapatkan kepercayaan. Seperti di dalam perumpamaan tentang talenta. Orang yang diberi 2 talenta, orang yang diberi 5 talenta. Mereka adalah orang-orang yang kemudian melakukan akan tanggung jawabnya. Sehingga kemudian diberi kepercayaan lebih besar. Tapi orang yang tidak membangun kesetiaan, kepercayaannya tidak dijaga. Yang 1 talenta, dia tidak diberikan kepercayaan. Demikian karakter itu menjadi sebuah dasar fondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Kalau seseorang itu berkarunia, karunia akan mengangkat dia ke level yang tinggi. Tetapi karakterlah yang mempertahankan dia ada di posisi itu. Kalau kemudian seorang memiliki karunia, sudah dibawa ke level yang tinggi. Di suatu tingkatan tertentu, kalau dia tidak punya karakter, dia akan jatuh. Oleh karena itu pentingnya karakter untuk kita bangun. Sehingga sepanjang tahun ini saya mendorong untuk setiap kita boleh membuat sebuah resolusi. Apa yang perlu untuk kita ubah dari watak kita, dari karakter kita. Karena karakter ini begitu penting, Billy Graham membuat sebuah pernyataan seperti ini, saudara. Kalau kita kehilangan harta atau kehilangan uang, saudara, tidak ada yang hilang. Kalau kita kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Tetapi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segalanya. Karena itu karakter itu begitu penting untuk kemudian kita jadikan sebagai resolusi di tahun 2023 ini. Nah, saya ingin untuk sekedar highlight, saudara ya. Setelah itu masuk ke inti khotbah ya. Semacam blueprint daripada perjalanan kita di tahun 2023 ini. Untuk bagaimana kita boleh berubah di dalam area-area apa saja, saudara. Hal yang pertama di bulan Januari ini kita akan berbicara tentang perubahan yang terlihat, saudara. Pastor Eren telah mulai ya untuk materi yang pertama di bulan Januari ini, minggu yang lalu tanggal 1. Perubahan yang terlihat ini dia, next ya.
Dilihat gambarnya. Ya. Berdasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Di mana Petrus dari karakter yang ceplas-ceplos, orangnya yang suka melampaui yang lain, saudara ya. Bahkan kemudian saat dia ditanya untuk menderita bersama Kristus, dia mau untuk melakukan itu. Tapi saat kemudian Tuhan yang mau disalibkan, dia malah nyangkal, saudara. Tapi kemudian di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13 ini, orang lain melihat bagaimana perubahan yang diperlihatkan oleh Petrus dan mereka dikenal sebagai murid Tuhan. Jadi bahwa perubahan yang terjadi oleh karakter yang dikerjakan oleh Tuhan dan Roh Kudus berdasarkan kepada komitmen kita akan mengubah dari dalam. Dan itu pasti akan terlihat dari mana? Dari tutur kata kita. Dari mana? Dari perilaku kita. Dari setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan, sudah akan terlihat bahwa kita ini orang yang telah mengalami sebuah perubahan di dalam karakter kita. Amin, saudara. Itu pada bulan Januari ya. Jadi masih ada setidaknya 3 pertemuan ke depan kita akan membahasakan hal itu, saudara. Kemudian di bulan Februari ini adalah satu jalan menuju kepada kemurahan hati. Kita boleh belajar dari Kisah Para Rasul pasal 4, saudara. Di mana di dalam kisah ini adalah orang-orang jemaat mula-mula itu begitu murah hati, saudara. Kepunyaan sendiri dianggap sebagai kepunyaan bersama. Dan ada saja orang yang membagi-bagikan, saudara. Nah, kita akan belajar, saudara, untuk supaya kemudian di tahun 2023 ini menjadi orang yang murah hati, katakan murah hati. Atau orang yang berkemurahan, saudara ya. Karena apa yang ada di tangan kita ketika dipercaya oleh Tuhan itu adalah bukan milik kita. Itu kita kelola. Makanya kemudian mulai bertanya, ini sebetulnya diperuntukkan untuk siapa? Apakah digunakan untuk kebutuhan? Ya mungkin bagian porsi terbesar adalah kebutuhan kita sehari-hari, saudara ya. Kebutuhan di dalam setiap keluarga untuk makanan, pakaian, minuman, dan lain sebagainya. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang perlu untuk kemudian kita lakukan kemurahan hati itu wujudkan dengan apa? Memperhatikan orang lain. Sebagaimana jemaat mula-mula. Kemudian pada bulan Maret agak sedikit keras, saudara ya. Karena ini berbicara tentang kejujuran, saudara. Mengacu kepada kisah Ananias dan Safira. Di mana mereka menjual tanah mereka. Mereka nggak jujur, ada yang disembunyikan setengah daripada penjualan tanah tersebut. Kemudian mereka ngakunya bahwa itu sudah semua. Dan apa yang terjadi? Ketidakjujuran itu membawa kepada kematian, membawa kepada maut. Di mana kemudian Ananias dan Safira itu akhirnya mati, ya. Berdasarkan perkataan daripada Petrus karena dia bukan mendustai manusia tetapi mendustai Roh Kudus, saudara. Blak, mati, saudara. Kedua-duanya ya. Pertama adalah Ananias, kemudian muncul Safira. Nah, kita boleh belajar supaya kita jujur, saudara. Amin, saudara ya. Tidak ada yang kita simpan, tidak ada yang kita sembunyikan. Jadi kita berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kemudian pada bulan April kita akan berbicara mengenai suatu pilihannya. Pilihlah saya. Berdasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 2-4. Di mana kisah ini menceritakan tentang pilihan untuk orang-orang yang melayani meja. Dan mereka memiliki kualifikasi terkenal baik, saudara. Jadi itu berkaitan dengan apa? Karakter. Yang dipilih untuk pelayanan itu pelayanan meja. Kayak menyediakan kafe, saudara, kalau di tempat kita. Ya, untuk pelayanan konsumsi. Ya seperti itu, saudara. Tapi untuk pelayanan yang seperti itu juga, saudara, pilihannya untuk mereka yang dikatakan terkenal baik, penuh roh, saudara. Jadi dipenuhi Roh Kudus dan dipenuhi dengan apa? Dengan hikmat. Supaya kemudian untuk mereka yang kategori para rasul, soko guru itu bisa berkonsentrasi di dalam doa dan firman. Kemudian itu bulan April, saudara ya. Kemudian bulan Mei berbicara mengenai orang selanjutnya. Ini mengenai kisah setelah Stefanus dirajam dengan batu, saudara ya. Di situ muncul Saulus. Dan Saulus ini menjadi orang selanjutnya, the next person. Orang yang kemudian dipakai oleh Tuhan.
begitu luar biasa. Sekalipun awalnya modelnya dia menjadi saksi ketika kemudian Stefanusnya dilempari dengan batu. Pada bulan Juni kita diajarkan untuk memiliki semangat mau diajar. Katakan semangat mau diajar. Ya, jadi berdasarkan kepada kisah ini lebih dalam lagi, kita udah pernah belajar tentang bagaimana kemudian Filipus mengajar orang dari Ethiopia, Ethiopia saudara ya. Kita sudah pernah belajar tapi dari sisi yang lain. Nah ini kita akan lebih dalam lagi mengenai pembentukan daripada setiap kita untuk apa? Untuk mau punya semangat, suka untuk belajar. Amin saudara ya. Jadi terkadang orang tidak punya semangat untuk belajar kalau kemudian pengajarnya mungkin secara usia lebih muda saudara. Atau secara pendidikan sekulernya lebih punya gelar yang berderet saudara. Sampai profesor doktor saudara ya. Kalau itu akan mudah kalau kemudian yang profesor doktor yang mengajar. Tapi kalau kemudian yang mengajar itu lulusan iGrow kan kayaknya agak sangat sulit. Tapi mari setiap kita harus memiliki suatu semangat, spirit untuk mudah diajar saudara ya. Dan saya mendorong untuk setiap yang belum mengikuti iGrow, yuk mari untuk ikut iGrow saudara. Amin saudara, kelas Come Grow Serve Lead saudara ya. Jadi kita harus berubah menjadi pribadi yang memiliki semangat untuk diajar. Kemudian pada bulan Juli bagaimana menangani konflik ya. Jadi berdasarkan kepada Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 38 sampai 41. Di mana terjadi konflik antara Paulus dan Barnabas yang membawa kepada perpecahan. Oleh karena sikap mereka terhadap Yohanes Markus. Nanti bagian khotbah saya hari ini akan menyangkut mengenai kisah ini. Tapi dari sisi yang lainnya saudara ya. Bukan soal menangani konflik itu saudara ya. Tapi berkaitan dengan perubahan karakter. Kemudian pada bulan Agustus adalah bebas dari ikatan. Ya, ini berbicara tentang Kisah pasal 6. Kita tahu Paulus dan Silas ya, yang kemudian terlepas dari belenggu ketika mereka di penjara. Pada bulan September berbicara tentang dalam damai, saudara. Yaitu kisah bagaimana kemudian Paulus dalam perjalanannya ke Yerusalem itu kan di dalam suasana yang coba untuk orang lain nasihati. Tapi dia ngomong biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dia menjalani itu penuh dengan kedamaian saudara. Karena dia tahu bahwa itu adalah untuk menggenapi semua rencana Tuhan dalam kehidupan. Kemudian pada bulan Oktober kita akan berbicara tentang karya kesederhanaan saudara ya. Di mana ini berbicara tentang orang-orang dari bangsa-bangsa lain. Yang kemudian percaya kepada Tuhan. Tapi oleh orang-orang yang dengan background Yahudi yang sangat keras dengan adat istiadat. Mencoba untuk kemudian menaruh beban. Menaruh aturan-aturan yang memberatkan saudara. Sehingga kemudian dikeluarkanlah suatu aturan untuk tidak membebani dengan hal-hal yang seperti itu. Jadi mengikut Tuhan itu ya udah disederhanakan aja saudara ya. Amin saudara ya. Kemudian pada bulan November kita akan berbicara tentang memaksimalkan waktu yang Tuhan beri. Belajar daripada kisah Paulus 1-2 tahun dia ada di Roma. Menyewa suatu tempat saudara. Untuk kemudian dalam 2 tahun itu dia mengajar orang. Untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk bisa percaya kepada Tuhan. Dari segala tingkatan. Dari segala bangsa saudara. Kemudian yang terakhir saudara, pada bulan Desember kita akan bicara tentang kesetiaan. Ini kesetiaan dari siapa? Kesetiaan daripada Maria. Ya, di bulan Desember kita akan balik ke Kisah Para Rasul 1 saudara. Ayat 14 di sana dikatakan bahwa Maria tidak ditulis Maria, tapi ditulis sebagai Ibu Yesus. Jadi ada keterangannya Maria Ibu Yesus. Ya setelah peristiwa daripada kematian Tuhan dan kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, maka Maria Ibu Yesus ini bertekun di dalam doa. Setia dengan hal yang rohani, setia dengan hal yang spiritual, hal yang ilahi. Nah itu pada bulan Desember. Nah ini sepanjang tahun ini 12 tema saudara. Dengan masing-masing setiap tema itu ada 2 subtema. Jadi kita akan belajar di sepanjang tahun ini
untuk kemudian dengan goalnya kita boleh mengalami suatu pembaharuan, saudara. Perubahan di dalam karakter. Amin, saudara. Yo katakan yo berubah. Amin, saudara. Berubah, saudara. Dalam hal karakter kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari Saulus menjadi Paulus, saudara. Saulus menjadi Paulus. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya akan baca ayat 1, jemaat ayat-ayatnya yang genap ya. Jadi saya ayat-ayatnya yang ganjil, jemaat sekalian ayatnya yang genap. Kemudian setelah itu akan lompat ke Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20 sampai 21. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 6, saya baca ayat pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Silakan ayat 2. Ayat 3, dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Silakan ayat 4. Ayat 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Silakan ayat 6. Lompat ke pasal 9 ayat 20. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat. Ya, ia di sini adalah Saulus, saudara ya. Dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Silakan 21. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Nah, mari kita melihat saudara daripada kisah ini bagaimana seorang yang bertindak mengejar bahkan dengan surat kuasa yang diperoleh dari mahkamah agama untuk menyeret setiap orang yang menjadi pengikut jalan Tuhan atau yang mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan kemudian tiba-tiba mengalami satu perubahan 180 derajat, saudara ya. Jadi dari posisi seperti ini membelakangi kemudian berubah 180 menjadi beradah menghadap ke depan, saudara ya. Bagaimana dari seorang yang memiliki niat ya untuk menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan memiliki surat kuasa untuk bahkan membunuh, saudara. Tapi kemudian tiba-tiba berubah 180 derajat menjadi orang yang justru terdepan memberitakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dan itu mengherankan. Yang menyebabkan perubahan itu adalah perjumpaan secara pribadi dalam perjalanan ketika dekat dengan kota Damsyik. Tuhan di dalam wujud seperti terang yang melampaui, lebih terang, lebih cemerlang dari sinar matahari. Yang menyebabkan dia berubah secara fisik dari melihat menjadi buta, saudara. Tapi perubahan yang lebih signifikan adalah dikerjakan dari dalamnya, kemudian berubah, mengubah dia sepenuhnya menjadi manusia yang berbeda. Karena dari mengejar pengikut Tuhan, sekarang dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan di sini adalah titik baliknya. Perubahan itu terjadi. Dari dalam keluar, saudara. Amin, saudara. Nah, kekristenan kita harus kekristenan yang didasari oleh pengenalan akan Tuhan. Yang benar. Dan kita menjadi orang yang boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Saya memaklumi bahwa kita berada di wilayah daerah yang sudah ratusan tahun. Dari generasi ke generasi dari 1830-an, saudara. Nenek moyang orang Minahasa, nenek moyang orang Sangihe adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Otomatis dari generasi ke generasi, ke generasi ke generasi, sampai kepada generasi kita menjadi orang yang otomatis jadi Kristen.
Tapi kalau kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, kekristenan kita adalah kekristenan yang kemudian melahirkan atau memunculkan karakter yang tidak ubahnya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Papa saya adalah seorang guru jemaat di dalam gereja Masehi Injil Sangir Talaut, saudara. Itu adalah di tahun-tahun 70-an itu, saudara ya. Pendetanya hanya di kota kecamatan. Nah, di kampung-kampung itu ditempatkanlah guru jemaat. Papa saya guru jemaat di kampung. Nah, secara jabatan seperti seorang gembala, saudara. Hanya yang tidak dilakukan adalah pemberkatan pernikahan, saudara. Dengan perjamuan kudus harus menunggu pendeta, dan pendetanya itu akan jalan, saudara. Dari satu desa ke desa lain, itu perjamuannya bukan setiap bulan sekali. Pada minggu pertama. Perjamuan kudusnya berdasarkan kepada rute daripada pendeta yang ada di tingkat kecamatan atau tingkat resor itu, saudara ya. Jadi bisa 3 bulan sekali, bisa 4 bulan sekali. Nah, dilihat di minggu pertama, kedua, ketiga, enggak. Berdasarkan rute itu, saudara. Nah, di kampung itu papa saya lah yang menggembalakan. Tapi kelakuan saya itu adalah kelakuan yang jauh daripada prinsip kekristenan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena tidak mengalami perjumpaan secara pribadi. Kekristenan itu adalah kekristenan oleh karena warisan aja. Karena udah terlahir sebagai keluarga Kristen, papa percaya kepada Tuhan berdasarkan juga daripada generasi sebelumnya. Bahkan kemudian ditetapkan sebagai seorang guru jemaat. Nah, saya jadi otomatis jadi orang Kristen. Tapi pertumbuhan kehidupan saya adalah hidup dalam perzinahan, sudah. Hidup dalam kenajisan, hidup dalam pemberontakan, di dalam mabuk-mabukan. Bukankah itu adalah suatu kehidupan yang sebetulnya adalah kehidupan dari orang yang belum percaya kepada Tuhan. Gak ada nilai kebenarannya di sana. Kapan saya mengalami sebuah transformasi, perubahan secara total? Adalah akhir tahun 97 sampai 98. Saat mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Maka kemudian hidup saya diubahkan. Nah, kita yang belum mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kalau kemudian terjadi hal-hal kehidupan kita kayak dunia, ya bisa dipahami. Karena dengan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah start. Menjadi sebuah awal untuk kita hidup di dalam Kristus. Karena dengan pengalaman daripada Paulus, pengalaman daripada saya, akan mengubah kehidupan setiap kita. Amin, saudara. Tahun 2010, saya 2010 sampai 2011 saat menggembalakan di IFJ Makassar, saudara ya. Di satu hari Minggu, tiba-tiba ada cewek yang masuk, saudara ya, sebagai jiwa baru. Dan karena diajak oleh salah satu jemaat. Dan penampilannya, pakaiannya, secara fisiknya, kelihatannya, dia memakai pakaian yang belum selesai dijahit. Anda tahu maksud saya, saudara ya. Dan ada suatu dorongan yang kuat sebetulnya untuk negur. Tapi kemudian saya tahan. Karena saya berpikir, kalau saya tegur, kalau dia diterima ya bagus, saudara. Tapi kalau kemudian tidak diterima, udah dia nggak akan balik lagi. Dan kehilangan kesempatan untuk kemudian memberitakan firman. Mungkin akan menolak, saudara. Makanya kemudian didiamkan. Udah dibiarkan aja. Dan karena diajak oleh teman, rata-rata, saudara ya, bagian terbesar IFJ Makassar itu jemaatnya adalah anak-anak muda, saudara ya, para mahasiswa dan kemudian mereka yang sudah di dunia bisnis, di pekerjaan tapi belum merit, saudara ya. Jadi goalnya, dahulu goal, saudara, yang sekarang TYC itu heboh. Dan dia diajak ke sana. Senang, saudara. Jadi dari minggu ke minggu dia datang, dari minggu ke minggu datang dengar firman Tuhan. Dan sampai suatu waktu, tiba-tiba terjadi perubahan. Penampilannya nggak lagi seperti penampilan saat pertama, kedua kali hadir, saudara. Ada perubahan yang terjadi dari penampilan fisiknya, saudara. Menjadi lebih sopan lah, saudara ya. Tidak lagi mengenakan pakaian yang belum selesai dijahit, saudara. Dan ujungnya adalah
Dia memberi diri untuk dibaptis. Apa yang mengubah? Firman yang dia dengar. Apa yang mengubah? Kebenaran. Apa yang mengubah dia? Kristus hadir, masuk di dalam diri. Sehingga kemudian mengubah dari dalam. Dan perubahan itu tampak jelas dari penampilannya. Amin, saudara. Filosofi telur. Perhatikan gambarnya. Kalau telur itu pecah oleh kekuatan dari luar, kehidupan di dalam akan mati. Benar enggak, saudara? Coba aja telur yang sementara dierami dipecahkan, mati. Tapi kalau telur itu pecah dari dalam, kehidupan baru muncul. Nah, setiap kita, saudara, untuk kemudian adanya kehidupan, adanya perubahan karakter itu, saudara, harus dikerjakan dari dalam. Di dalam Korintus, buka 2 Korintus 3:6 dikatakan, ialah siapa Tuhan membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru. Yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Itu apa? Taurat, saudara. Mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Supaya kita menjadi orang-orang yang bisa hidup dengan prinsip kebenaran. Rohnya yang harus masuk di dalam diri kita. Kalau kemudian kita udah recoki dengan semua peraturan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Justru ketika diberi aturan itu akan semakin cenderung untuk kita melawan. Makanya kemudian Paulus berkata justru Taurat itu mendorong untuk orang melakukan pelanggaran. Ahli hukum namanya Rodinal Sundana SH. Itu kakak tingkat senior daripada Pak Yandi, saudara ya. Dia berkata, satu hari, saudara ya, dibuat aturan harus masuk kantor jam 6. Bukan jam 6. Tanggal 6. Lah dia nggak masuk tanggal 6. Itu ada konsekuensinya. Kemudian ditanya, loh kenapa nggak masuk jam 6? Ya kalau saya masuk jam 6, aturan ini seperti tidak ada aturan. Justru untuk membuat aturan itu efektif harus dilanggar, saudara. Ahli hukum, saudara, mengajari hal yang keliru. Peraturan tanggal 6 itu dia langgar. Dan argumennya apa? Kalau kemudian dia langgar berarti aturannya itu efektif. Karena kemudian diberlakukan, saudara. Nah, perhatikan kembali ke bagian ini. Ya, jadi roh menghidupkan. Kita nyanyikan lagu. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Itu adalah jalan untuk kita mengubah karakter kita. Amin. Kalau dari kekuatan kita nggak akan pernah sanggup, saudara. Nggak akan sanggup. Harus dikerjakan dari dalam. Karena kalau kemudian kita tanpa kekuatan dari dalam, itu akan mematikan, saudara. Tapi kalau dikerjakan dari Roh Kudus, itu menghidupkan. Satu lagi, 2 Korintus 3, masih dari 2 Korintus 3, 12 ayat setelahnya ya, ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi perhatikan di sini, roh, saudara. Maka kita diubah menjadi apa, saudara? Serupa. Dengan apa? Dengan gambar. Gambar Kristus. Image. Dalam King James Version diterjemahkan salah satu pengertiannya adalah representasi. Dan itu adalah dalam kemuliaan yang semakin besar, saudara. Jadi menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam King James Versionnya salah satu pengertiannya dari kata gambarnya, image itu adalah representasi. Representasi itu kayak begini, saudara ya. Bupati kita undang ke tempat ini untuk meresmikan atau menghadiri, memberi sambutan, misalnya di dalam acara ulang tahun gereja. Tapi kemudian beliau ada acara lain. Dan dia mengutus salah satu pembantunya. Entah itu mungkin kepala dinas, atau sekretaris daerah, atau wakilnya, wakil bupatinya. Atau mungkin itu adalah asistennya, saudara. Nah, asisten itu datang ke tempat itu bukan atas nama asisten. Dia atas nama bupati sebagai representasi.
jabatan sehari-harinya apa? Sebagai asisten atau kepala dinas. Tapi kehadirannya di tempat ini, di dalam momen itu adalah representasi dari bupati. Nah, kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Menjadi representasi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, saudara. Amin, saudara. Dalam bahasa lain, kita ini menjadi dutanya Tuhan. Duta itu kan duta besar ditempatkan di negara lain sebagai representasi daripada pemerintahan Indonesia. Makanya negara yang di mana duta besar itu kedutaannya itu tanahnya aja, gedungnya itu milik Republik Indonesia, saudara. Dan tidak bisa kemudian sembarangan masuk ke situ. Dan duta besarnya adalah representasi pemerintah Indonesia. Dalam hal ini adalah Presiden Indonesia. Nah, kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dan itu hanya dikerjakan dari dalam keluar. Paulus mengalami hal itu. Dari Saulus mengherankan orang, saudara ya. Orang lain lah dia ini dia. Di Yerusalem mengejar orang-orang percaya. Mau ke Damsyik. Dengan kuasa penuh untuk apa? Menyeret, membawa. Supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus dibawa ke Yerusalem. Tapi terjadi perubahan yang begitu luar biasa. Kenapa? Perjumpaan secara pribadi. Yo katakan kiri kanan harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Berjumpa secara pribadi. Amin, saudara. Kemudian yang kedua, saya akan membatasi karena tadi ada blueprint ya. Highlight untuk khotbah 2023, saudara. Akan membatasi 2 poin saja pada hari ini. Yang kedua, saudara. Paulus yang keras, saudara. Menjadi lembut. Tadi ada perubahan yang langsung terjadi, saudara. Dan ini adalah perubahan yang terjadi di dalam suatu periode waktu. Untuk perubahan karakter itu memang bukan waktu, memerlukan waktu. Bukan sesuatu yang gampang, saudara. Jadi butuh waktu. Dari yang keras, ini tanda petik saudara ya. Keras tegas saudara begitu. Menjadi seorang yang lembut. Mari kita buka ayatnya, saya ingin bacakan. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 37 sampai ayatnya yang ke 40. Nanti di bagian menangani konflik, ini akan dari sisi konfliknya. Tapi yang bagian ini adalah dari sisi perubahannya seorang Paulus, saudara ya. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia. Dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah. Dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan. Peristiwanya terjadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 13. Jadi 2 pasal sebelumnya, sudah. Ayat 13 dikatakan begini, ada di situ ya. Lalu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes, ini Yohanes Markus, bukan Rasul Yohanes, saudara ya. Ini Yohanes Markus. Meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Jadi dalam perjalanannya di Pamfilia itu, saudara ya. Jadi tim pertama itu Paulus, Barnabas, kemudian ada Yohanes Markus ya. Tapi tiba-tiba Yohanes Markusnya meninggalkan grup ini, saudara, kelompok ini. Dia mau ke Yerusalem. Nah, kemudian di dalam Kisah 15 tadi dikatakan karena Yohanes Markusnya gabung lagi, menimbulkan suatu perselisihan yang tajam antara Paulus dan Barnabas. Nah, kita tahu Barnabas itu siapa, saudara. Saat pertobatannya Paulus, orang kan mungkin belum percaya 100%. Bisa saja, oh ini pura-pura ini. Tapi dia mau khotbah bahwa Yesus itu adalah Tuhan, saudara ya. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Mungkin sebagai suatu trik, ya. Suatu strategi supaya orang-orang percayanya pada datang dan kemudian diseret. Bisa jadi, saudara. Tapi perhatikan saat orang pada menolak, saudara, Barnabas inilah yang kemudian mengajak Paulus ya untuk pergi menghadap kepada soko guru, para rasul.
Petrus, Yohanes, Yakobus ya yang di Yerusalem. Nah, kenapa kemudian Barnabas ini bisa diterima? Karena Barnabas ini orang yang kalau kita baca dalam perjalanan di Kisah Para Rasul itu, dia menjual tanahnya, menjual hartanya, dan kemudian hasil penjualan itu dia letakkan di kaki Rasul. Karena jumlahnya itu besar, pasti Rasul kenal, saudara. Karena diletakkan di kaki Rasul. Maka kemudian Barnabas memiliki pembawaan yang lebih lembut, saudara ya, Barnabasnya. Nah, diterima, saudara. Sehingga kemudian mereka menjadi sahabat dan menjadi tim di dalam pelayanan, saudara ya. Di awal-awalnya adalah Barnabas dan Paulus, ditulis demikian. Bahkan di dalam satu bagian, saudara, Roh Kudus mengatakan, khususkanlah Paulus dan Barnabas untuk mereka bisa pergi dalam pekabaran Injil. Nah, jadi Barnabas ini adalah seorang yang memang pembawaannya lebih lembut, dan perhatikan, Yohanes Markus itu siapanya Barnabas? Itu kemenakannya Barnabas. Jadi ada hubungan persaudaraan. Nah, Paulus itu begitu tegas sekali, sepertinya nggak ada kesempatan kedua, nggak ada memaafkan ya sudah. Kan ketika meninggalkan ya bisa toh untuk diterima kembali sudah. Yang mengingat Barnabas lah yang karena keponakannya dia, ya karena keluarganya daripada Barnabas ya bisa diterima Yohanes Markus. Tapi Paulus ini ngotot saudara. Dan ini yang kemudian dicatat di dalam Alkitab, perpecahan yang terjadi. Karena dari perselisihan yang kemudian tidak tertangani dengan cara untuk tetap bisa mengakomodir semua kepentingan. Ya Paulus dengan tegas, Barnabas juga kemudian dia karena hubungan keluarga akhirnya terjadi perpisahan. Paulus memilih Silas dan Barnabas bersama dengan Yohanes Markus. Dan mereka perginya kemana? Siprus. Dan Siprus itu adalah kampung asalnya dari Barnabas. Dan kita lihat saudara, setelah itu tidak ada kisah Barnabas yang muncul. Yang ada adalah kisahnya Paulus bersama Silas. Kalau kemudian kita baca dari kisah 15, beralih ke kisah 16 saudara, ya tentang pelayanan Paulus yang ada di Filipi, di Makedonia, saudara, sampai masuk ke penjara dan seterusnya. Itu kisahnya daripada Paulus saudara. Seolah-olah di posisi ini Paulus benar saudara. Dan Barnabas di pihak yang keliru bersama dengan Yohanes Markus karena nggak ada ceritanya kemudian. Tapi kita lihat seiring perjalanan waktu tidak ditemukan di Kisah Para Rasul, tapi di dalam Kolose pasal 4. Ini adalah Kolose bagian terakhir saudara. Jadi itu merupakan suatu rangkaian perjalanan yang sudah panjang. Bagaimana kemudian perubahan dari seorang yang bahkan tidak memberi kesempatan kedua, tidak memahami situasi daripada Barnabas bersama Yohanes Markus. Menjadi orang yang bisa menerima dan menjadi, bahasa saya, menjadi lebih lembut, saudara, lebih soft. Buka Kolose pasalnya 4, dikatakan begini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, temanku sepenjara, dan dari Markus. Ini Markus ini yang Yohanes Markus tadi. Dan diberi penjelasan di sini. Kemenakan Barnabas. Jadi ada penjelasan khususnya. Tentang dia, tentang siapa? Yohanes Markus. Kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Jadi ada suatu perubahan. Dari satu watak tadi. Yang begitu keras tanpa kompromi. Tidak memberikan kesempatan kedua saudara. Buat seorang Yohanes Markus. Akhirnya dia berkata terimalah dia. Nah siapa ini Yohanes Markus? Yohanes Markus itu adalah penulis Injil Markus. Hebat kan saudara? Padahal dia bersama dengan timnya Paulus dan Silas bersama Barnabas. Tapi kemudian dia meninggalkan. Nggak tahu sih kenapa kok dia tiba-tiba meninggalkan di Pamfilia itu. Nggak ada sih ceritanya saudara. Nggak ada kisah yang karena alasan apa. Tapi Yohanes Markus penulis Injil Markus. Dari 4 Injil, Yohanes Markus salah satu penulis. Itu kan Injil itu semua kisah Tuhan Yesus. Kalau kita belajar tentang survei perjanjian baru, maka perwakilan daripada kisah Yesus dari 4 Injil selalu akan diambil Injil Markus. Hebat kan saudara? Kita melihat bagaimana kemudian perubahan dari diri seorang Paulus. Ya, dari watak yang sepertinya tanpa kompromi, tidak memaafkan,
menjadi orang yang bisa lebih lembut, lebih bisa menerima dalam sebuah rentang waktu. Karena Yohanes Markus juga adalah orang yang hebat. Sekalipun kisahnya bersama dengan Barnabas di dalam perjalanan setelah kisah pasalnya yang ke-15, perselisihan mereka, nggak ada kisah yang tertulis. Tapi mereka adalah orang-orang yang hebat. Terutama Yohanes Markus itu. Penting buat setiap kita untuk dua hal. Satu, mengalami perubahan. Oleh karena kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dari perjumpaan pribadi, ketika Roh Kudus ada, kita menjadi semakin berkurang. Yesus yang menjadi semakin bertambah. Di mana keakuan, kedagingan kita semakin dimatikan. Roh itu hidup. Maka dengan sendirinya Galatia pasal 5 ayat 22, 23, 24 akan terjadi. Karena ketika Roh Kudus ada di dalam diri kita, otomatis dia akan menghasilkan buah. Yang isinya tentang apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kita menjadi orang-orang yang berubahnya dari dalam. Bukan oleh karena direcoki dengan aturan tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Kalau kita berubah dari dalam menghasilkan buah Roh Kudus, otomatis kita akan menjadi orang-orang yang ketika di dalam bisnis kita orang jujur, saudara. Amin. Berbisnis didasari oleh karena kejujuran, karena itu karakter. Ketika kita di masyarakat, kita adalah orang-orang yang bertingkah laku penuh dengan kesopan santunan, saudara. Amin, saudara. Ketika orang lain lebih beruntung dari kita, kita bukan menjadi iri, saudara. Tapi kita justru menjadi memberikan selamat, saudara. Amin, saudara. Ketika terhadap kejahatan, kita tidak mau dikalahkan oleh kejahatan. Kebenaranlah yang harus kita pegang. Ketika kemudian orang mendesak kita untuk melakukan kejahatan, kita dengan sendirinya akan melawan kejahatan itu. Dan itu boleh dikerjakan oleh Roh Kudus. Dan hari ini seperti Paulus yang berubah. Dari seorang yang tegas keras. Seperti tidak ada memaafkan. Menjadi orang yang lebih soft. Menjadi orang yang lemah lembut. Amin, saudara. Nah, tetapkan satu bagian dalam hidup kita pada hari ini. Dari sisi mana kita perlu untuk berubah. Saudara. Dari karakter kita. Saudara. Kalau kemudian kita orang yang gak sabaran. Ya, ambil suatu resolusi tahun ini menjadi orang yang lebih sabar. Amin, saudara. Atau di bagian mana Anda yang paling tahu. Hari ini kita boleh belajar karena karakter itu begitu penting. Dia bisa meredakan konflik. Dia bisa memberi dasar untuk kesuksesan jangka panjang. Dan dia bisa memberikan kita sebuah kepercayaan. Kalau kita kehilangan harta, gak ada yang hilang. Karena uang bisa dicari. Amin. Kalau kita kehilangan kesehatan, ada sesuatu yang hilang. Kalau memang kita lagi sakit, ya rasanya itu ya ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau kita kehilangan karakter, kita kehilangan segalanya. Amin, sudah. Mari bersama-sama bangkit.